Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Permatasari dengan NIM 140142229 dari Rombel E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penyimpanan alat di laboratorium. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPT. Nah, simak videonya ya. Tujuan dari penyimpanan alat di laboratorium yaitu 1. Menghindari kerusakan alat laboratorium. Kedua, agar peralatan laboratorium siap pakai untuk praktikum selanjutnya. Ketiga, memudahkan dalam mencari dan mengambil alat laboratorium ketika akan digunakan. Keempat, menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna. Laboratorium dan jenis peralatannya merupakan sarana dan prasarana penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, alat yang ada di laboratorium memerlukan perlakuan khusus yang sesuai sifat dan karakteristik masing-masing. Prinsip yang perlu diterapkan dalam penyimpanan alat di laboratorium ada 3. Pertama, aman. Alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Kedua, mudah dicari. Memudahkan mencari letak masing-masing alat. Ketiga, mudah diambil. Artinya, memudahkan pengambilan alat dan menyesuaikan luas ruangan yang tersedia. Dasar dari penyimpanan alat ada 4. 1. Jenis alat, misalnya gelas kimia, corong, cawan petri, lumpang, dan alu. Kedua, jenis bahan pembuat, misalnya kaca, porselen, logam, dan kayu. Ketiga, percobaan, misalnya laju reaksi, kesetimbangan. Keempat, seberapa sering alat digunakan. Alat yang sering digunakan, misalnya gelas kimia, dan alat yang jarang digunakan, misalnya lumpang alu. Nah, pengelompokan alat laboratorium berdasarkan jenis bahannya. Yang pertama, jenis bahan kaca. Ada glass beaker, corong, tabung reaksi, Erlenmeyer, lampu spiritus, dan gelas ukur. Selanjutnya, jenis bahan kayu, misalnya rak tabung reaksi, penjepit. Jenis bahan besi, misalnya kaki 3, pinset, dan spatula. Jenis bahan plastik, misalnya pipet. Jenis bahan karet, misalnya pipet filler. Jenis bahan keramik, misalnya mortar alu dan corong Batzner. Nah, penyimpanan. Meletakkan alat sesuai identifikasi bahan, tinggi, dan berat. Alat yang ringan diletakkan di atas, sedangkan alat yang berat diletakkan di bawah. Mikroskop dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan dipasang lampu yang selalu menyala untuk mencegah tumbuhnya jamur. Kemudian, meletakkan tabung reaksi dengan mulut menghadap ke bawah. Penyimpanan alat laboratorium. Alat yang sering digunakan ditempatkan pada tempat yang terjangkau. Sedangkan alat yang jarang digunakan ditempatkan di tempat yang paling atas. Selanjutnya, alat disimpan dikelompokkan berdasarkan jenis bahan. Alat yang terbuat dari gelas atau kaca seperti glass beaker, Erlenmeyer, tabung reaksi diletakkan pada satu rak yang sama. Kemudian di laci ini terdapat alat terbuat dari kayu seperti penjepit dan alat yang terbuat dari besi seperti spatula dan pinset yang disimpan di tempat yang sama. Alat yang terbuat dari bahan porselin seperti mortar alu dan pelat tetes juga diletakkan di tempat yang sama. Nah,
Simpulan dari video ini, penyimpanan peralatan laboratorium merupakan suatu proses kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan alat laboratorium. Cara menyimpan peralatan laboratorium yaitu dengan menyesuaikan jenis alat, jenis bahan pembuatan, percobaan, dan seberapa sering alat digunakan. Penyimpanan alat laboratorium yang baik dan benar akan membantu mewujudkan prinsip aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.